Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ef Marfuah, mahasiswi Biologi A semester 8. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian komprehensif mata kuliah dasar keguruan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1 tentang dosen dan guru menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 terdapat 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan keterampilan atau kemampuan seorang guru terhadap unsur-unsur pembelajaran yang meliputi peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi pedagogik ini dapat menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan keterampilan atau kemampuan seorang guru dalam mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, berwibawa, beretika, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan keterampilan atau kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, penguasaan keilmuan yang menaungi materi pembelajaran, serta penguasaan terhadap strategi dan metode keilmuan. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan keterampilan atau kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi terhadap peserta didik, wali murid, tenaga pendidik, dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, saya akan memberikan salah satu contoh penerapan kompetensi sosial seorang guru. Guru dengan kompetensi sosial, dia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan baik terhadap peserta didik, wali murid, maupun tenaga pendidik ataupun masyarakat di sekitarnya. Sehingga guru pun dengan kemampuan yang berkomunikasi yang baik ini dapat menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran CTL, PBL, dan Inquiry. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan metode CTL atau Contextual Teaching Learning. Kelebihannya yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih nyata karena siswa dituntut untuk mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih kondusif sehingga mampu menumbuhkan penguatan konsep terhadap siswa. Yang terakhir, siswa terlibat penuh dalam proses pembelajaran serta siswa juga mampu menemukan materi pembelajaran secara mandiri. Di samping ada kelebihan, tentunya metode ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu pembelajaran menjadi tidak kondusif atau suasana kelas menjadi tidak kondusif karena guru tidak dapat mengendalikan kelas. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, dan yang terakhir, siswa memperoleh pengetahuan tidak merata atau berbeda-beda. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran ini mampu menjadikan siswa lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, efektif untuk membantu siswa dalam memahami isi pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa mampu mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan nyata.
Di samping itu, ada pula kekurangannya. Kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkannya. Yang kedua, akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah apabila siswa tersebut tidak termotivasi atau tidak berminat serta tidak percaya diri dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka harus memecahkan berbagai masalah, mereka tidak akan termotivasi untuk lebih belajar bagaimana atau apa yang ingin mereka pelajari. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran inquiry. Nah, kelebihannya diantaranya membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan dan penguasaan keterampilan proses kognitif. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan secara individual sehingga mudah dimengerti dan mudah diingat. Dan yang terakhir, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan siswa. Di samping itu, ada pula kekurangan dari metode pembelajaran inquiry ini. Kekurangannya diantaranya yang pertama, sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, sulit dalam merencanakan penerapan karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait permasalahan di bidang sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan solusinya. Permasalahan pertama di bidang sarana dan prasarana. Pada saat ini dalam proses pembelajaran daring terdapat kendala atau permasalahan yakni berupa tidak meratanya pemberian subsidi bantuan kuota internet kepada siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran daring. Nah, untuk solusinya, pemerintah perlu melakukan pemberian subsidi berupa bantuan kuota internet kepada siswa secara merata untuk membantu siswa dalam menunjang proses pembelajaran daring. Dan yang kedua yaitu pada sumber daya manusia. Salah satu contohnya kurangnya kreativitas dan inovatif guru dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terlebih dalam proses pembelajaran daring. Nah, untuk solusinya, lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan atau perlu melakukan pelatihan khusus terhadap guru untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 terkait perilaku siswa yang mampu menghambat proses pembelajaran. Perilaku yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya yaitu proses pembelajaran yang membosankan atau jenuh. Nah, dalam hal ini untuk solusinya, guru perlu melakukan pengembangan atau inovasi proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermakna sehingga mampu memberikan stimulus atau mampu meningkatkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yang kedua, perilaku siswa tidak bisa menguasai cara-cara belajar. Dalam hal ini, cara-cara belajar sangat berkaitan dengan hasil belajar yang akan diperoleh. Sehingga untuk solusinya, siswa perlu diperkenalkan dan dibiasakan cara-cara belajar yang baik untuk memperoleh hasil yang baik. I'm really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르
saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai media interaktif dalam proses pembelajaran. Media interaktif yang pertama yaitu PowerPoint. Nah, kelebihan dari PowerPoint diantaranya penyajian materi yang dapat disampaikan dengan menarik dan kreatif karena adanya penambahan audio, gambar, dan animasi. Yang kedua, materi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, guru tidak perlu banyak menyampaikan bahan ajar yang disajikan. Dan yang terakhir, mudah dibawa kemana-mana karena berupa file yang dapat dipindahkan ke CD maupun flashdisk. Adapun kekurangan dari PowerPoint, yang pertama, harus mengeluarkan waktu dan tenaga yang lebih untuk mendesain materi menjadi lebih menarik. Yang kedua, guru perlu menyiapkan proyektor untuk menayangkan slide presentasi. Dan yang terakhir, terbatas dengan kondisi ruangannya. Media interaktif yang kedua yaitu CD-ROOM atau video. Nah, kelebihan dari CD-ROOM atau video ini yang pertama, penyajian materi akan lebih menarik sehingga siswa akan lebih termotivasi dan mudah memahami materi. Yang kedua, mampu menyampaikan konsep materi yang abstrak menjadi konsep materi yang konkret. Yang ketiga, siswa dapat mengulang-ulang video karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Adapun kekurangan dari media interaktif video ini, yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi dibandingkan proses pengembangan materi. Yang kedua, memakan biaya yang cukup mahal. Dan yang terakhir, memerlukan waktu yang lama serta persiapan yang cukup. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.